Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang cara membuat daftar nilai per mata pelajaran atau per mapel atau per KD dari satu Google Form. Dari form respon akan kita buat seperti ini ya, menjadi per mapel. Kemudian kita rekap lagi menjadi per mapel lagi. Bagaimana caranya? Yuk ikuti tutorialnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat sebuah Google Form ya, dengan setting quiz. Seperti biasa, saya anggap di sini teman-teman sudah bisa atau sudah biasa membuat Google Form. Nah, Google Form yang saya buat seperti ini, diawali dengan judul ya, misalnya penilaian harian tema 2. Nah, kemudian muatan pelajarannya ada PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS, SBDP, dan PLBJ saya tambahkan. Kemudian ada petunjuk pengerjaan soal, disertai juga dengan passcode atau token. Kemudian nama siswa nanti tinggal pilih ya, kita bisa kopikan daftar siswa yang kita punya, kemudian kita copy di sini dengan memilih drop down. Selanjutnya kita inputkan kelas ya, jika kita menginginkan untuk siswa memilih kelas. Kemudian passcode atau token ya, kita bisa setting dengan memilih pada tombol titik 3 ini, kita klik validasi jawaban. Kemudian pilih yang teks ya, kemudian pilih berisi, kemudian kita inputkan passcode atau tokennya ya, sesuai keinginan kita. Kemudian jika siswa salah memasukkan passcode atau token, maka akan muncul pesan seperti ini: maaf, passcode salah, silakan baca petunjuk soal. Jangan lupa di klik centang wajib diisi. Selanjutnya buat bagian baru ya, tadi bagian 1, sekarang bagian yang kedua adalah PKN. Saya inputkan juga kompetensinya, kompetensi dasarnya. Kemudian soalnya kita buat ya dengan opsi pilihan ganda. Jangan lupa setting juga kunci jawabannya, kemudian poinnya ya, silakan dikreasikan. Di sini saya buat setiap mapel terdiri dari 5 soal ya. Setelah 5 soal, kita buat bagian ketiga dengan mapel bahasa Indonesia dari 6 sampai 10. Kemudian bagian keempat saya buat matematika. Pada bagian kelima saya buat IPA, bagian ke-6 IPS, bagian ke-7 SBDP, bagian ke-8 PLBJ, bagian ke-9 juga PLBJ. Nanti link Google Form-nya kita berikan kepada siswa yang akan melakukan ulangan atau penilaian harian. Setelah siswa mulai mengisi, akan muncul di spreadsheet, yaitu yang pertama form respon. Nah, siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali ya, kita setting seperti itu. Jadi nanti diaktifkan batasi ke 1 jawaban ya, supaya siswa tidak berulang kali mengerjakan. Nah, setelah form responnya nanti terisi ya seperti ini, kita jangan lupa buat kunci jawaban ya. Boleh kita ambil dari siswa yang nilainya maksimal, paling maksimal ya, atau boleh juga kita buat sendiri kunci jawabannya ya. Kalau kita buat dari nilai siswa yang nilai maksimal paling tinggi atau 100 ya, kita tinggal copy saja dari pilih yang nilainya paling sempurna, kemudian kita copy dan kita tempel di sini, buka, sisipkan baris baru ya. Di sini jangan lupa sisipkan baris baru.
Kemudian kita tempel, ganti namanya menjadi kunci jawaban. Ini sebagai data acuannya untuk menentukan kunci jawabannya. Baik, selanjutnya kita buat sheet baru. Boleh kita namanya dengan nilai per KD ya. Formatnya seperti ini. Nanti jika teman-teman butuh formatnya, saya sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi formatnya dari nomor, nama siswa, kemudian mapel, nomor soalnya ya, skor dan nilai. Buat satu nih bisa di copy ya untuk beberapa mapel. Nah, di kolom nama kita bisa ambil dengan ketik sama dengan, kemudian kita menuju form respond dan kita klik ya dari siswa yang pertama ya. Di sini dengan nama Resti, kemudian enter. Nah, kemudian bisa tarik sejumlah siswa yang mengisi form ya. Karena di sini murid saya 29, maka saya buat 29. Ini kenapa kosong? Karena masih ada satu siswa yang belum mengerjakan ya. Kemudian pada sel C3 kita ketikkan formula if buka kurung, kita menuju form respon 1 PKN soal nomor 1 ya. Di F3 ya sama dengan F2 kunci jawaban, kemudian titik koma, tanda petik, B benar atau salah, tutup kurung ya. Jika form respon 1 pada sel F3 sama dengan sel F2, maka bernilai benar atau salah. Kemudian tekan enter. Nah, jika sudah, kita tarik sampai ke nomor ke-5. Nah, di sel D3 kita perbaiki rumusnya ya. Jadi tadi kan di sel C3 itu kan F3 dan F2 ya, bis F3 ya. Nah, di sini kita beri kunci ya. Kita beri absolut di F2 pertama ya. Tekan F4 satu kali. Kemudian tab, geser ke soal nomor 2. Di sini di G2 juga kita tekan F4 satu kali. Kemudian tab. Lalu ke soal nomor 3 ya. Di H2 kita beri absolut, tekan F4 satu kali, tab, kemudian di sini juga I2 tekan F4 satu kali, tab, dan soal nomor 5 di sel J2 juga kita tekan F4 satu kali ya, kemudian enter. Nah, dan ya kita periksa F2, F3, F2, G3, G2, H3, H2, I3, I2, kemudian J3, J2 ya. Setelah seperti ini, nanti kita tinggal tarik ke bawah, tarik sampai siswa terakhir. Nah, jika sudah, untuk skor kita akan hitung jumlah benar atau jumlah B ya, dengan rumus sama dengan countif ya, countif buka kurung, kita blok dari sel C3 sampai G3, lalu tekan titik koma ya, tanda petik B, tanda petik lagi ya, kemudian balas kurung, enter. Nah, isi otomatis ya. Oke ya, skor sudah didapat, tinggal nilai ya. Untuk nilai formulanya berarti sama dengan buka kurung 5 dikali 100 dibagi 5 ya, enter. Oke, isi otomatis. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari
mata pelajaran PKN. Nah, selanjutnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, langkahnya sama dengan langkah pertama di mata pelajaran PKN tadi ya. Bisa kita inputkan di sini. Untuk mapel bahasa Indonesia, nomor soalnya dari 6 sampai 10 ya. Ketik sama dengan, kemudian if, buka kurung, kita masuk ke sheet form respon. Kemudian pada nomor 6 kita klik di K3 ya, sel K3 sama dengan kunci jawaban K2. Kemudian titik koma, tanda petik B, petik, titik koma, tanda petik S, tanda petik, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jika sudah, kita bisa tarik sini ya sampai nomor 10. Nah, supaya nanti ketika ditarik rumusnya ke bawah selnya tidak bergeser, pada sel K2 ini kita beri absolut kunci ya, beri kunci dengan tekan F4 satu kali, kemudian tab. Nomor 7 juga sama, di L2 kita beri F4, tekan F4. Di M2 juga sama, F4 kunci. Kemudian di nomor 9 juga sama ya, N2, sel N2 kunci. Kemudian sel O2 juga kita kunci. Oke, jika sudah enter. Selanjutnya pada skor kita ketikkan sama dengan kontif ya, rumus kontif, buka kurung, blok dari sel J sampai N3, titik koma, B, tanda petik ya, balas kurung, enter ya. Jadi dia akan menghitung jumlah benar. Pada kolom nilai sama ya, sama dengan sini ya, O3, buka kurung dulu, buka kurung, skor dikali 100 dibagi 5. Oke, jika sudah kita bisa tarik sampai siswa yang terakhir. Oke ya. Untuk langkah matematika sampai dengan PLBJ, langkahnya sama seperti PKN dan bahasa Indonesia. Sudah selesai ya untuk perumusan pada sheet nilai per KD. Di sini kita sudah bisa melihat ya nilai siswanya. Nah, nanti kita akan buat lagi satu sheet yang namanya sheet rekap. Pada form rekap ini ya, kita ambil data siswa yang sudah urut abjad ya, sesuai absen yang kita punya, supaya nanti rekapnya itu udah urut nama siswa ya, sesuai abjad. Di sini saya copy dari daftar nilai yang saya punya atau daftar siswa yang sudah ada. Kita copy seperti biasa, copy, kemudian kita masuk lagi ke spreadsheet-nya, kemudian kita tempel di sini, tempel atau tempel nilai saja, tempel khusus, tempel nilai saja, klik. Nah, sudah, ini sudah urut ya. Di sel C4 kita masukkan rumus sama dengan if error, nah, kemudian VLOOKUP ya, gabungan if error dan VLOOKUP. Kemudian data acuannya adalah nama siswa B4. Kita berikan, tekan F4, berikan absolut ya, tekan F4 sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian kita akan mengambil data dari sheet nilai per KD, kemudian blok nama siswa yang pertama ya sampai yang terakhir, blok sampai nilainya juga yang terakhir, sampai siswa yang terakhir. Kemudian berikan absolut, tekan F4 satu kali, kemudian titik koma ya, kolom berapa data yang akan kita ambil, kolom ke dari sini hitungnya ya, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolom ke-8 ya, titik koma, false, tutup kurung, kemudian titik koma, petik 2 kali, balas kurung, enter. Nah, masuk nilainya ya. Untuk bahasa Indonesia kita tinggal tarik ke kanan. Nah, karena bahasa Indonesia itu bukan berada di kolom 8 ya, kita hitung lagi. Bahasa Indonesia itu berada di kolom ini tadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Bahasa Indonesia berada di kolom 15 ya, berarti selisihnya 7 dari tadi 8 ya. Enter. Nah, selanjutnya sama matematika, berarti 15 tambah 7 ya selisihnya. Jadi berapa itu? 15 tambah 7, 22 ya, enter. Kemudian untuk matematik IPA ya, IPA berarti 22 ditambah 7, 29. Kemudian untuk IPS, IPS berarti 29 tambah 7 sama dengan 36. Untuk SBDP berarti 36 ditambah 7, 43. Untuk PLBJ 3.1, KD 3.1 berarti ya 43 ditambah 7, 50. Untuk PLBJ KD.2 kita tarik, berarti 50 ditambah 7, 57. Oke ya, untuk rata-rata kita masukkan sama dengan average ya, rata-rata dari kolom C sampai kolom J. Bentar. Kita coba satu rumusnya apakah berpindah kerja atau tidak. Nah, coba tarik ke bawah. Nah, oke ya, jadi rumusnya sudah bekerja. Ini B5 sudah benar, B5 ini juga B6. Oke, sebenarnya kalau sudah benar kita tinggal tarik dari atas sampai siswa yang terakhir. Nah, tarik di sini. Iya, sudah jadi ya. Ini karena ada pada div ya, kita bisa kalau untuk menghilangkan div kita bisa tambahkan if error di rumus average nih ya. If ya, beri kurung dulu, kemudian if error untuk menghilangkan error, kemudian di sini tambahkan titik koma, petiknya 2 kali, balas kurung. Nah, kita tarik lagi sampai ke bawah. Oke ya. Jadi yang belum mengerjakan itu satu siswa atas nama Jason atau Jason, ini belum mengerjakan. Oke, sudah jadi teman-teman ya. Jadi dari satu Google Form kita sudah menghasilkan berapa nilai nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nilai mata pelajaran ya. Bagaimana teman-teman tertarik dengan cara seperti ini? Jika teman-teman tertarik, silahkan coba. Rumus dan format akan saya taruh di link ya. Jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.